Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ar-Rasyid W. Putra dengan NIM 0501298888 dari UPBJJ Bogor. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 1 mata kuliah basis data. Pertama-tama, mari kita buka dulu aplikasi Yet Graph Editor. Lalu buat new dokumen. Lalu kita baca soal dari tugas 1. Contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dan mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas 1 adalah, dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Oke, pertama-tama kita cari tahu dulu entity-nya. Di sini entity-nya tuh ada 3. Mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kita buat dulu entity-nya dengan menggunakan persegi panjang entity ini. Kita taruh di sebelah sini. Kita isi. Yang pertama adalah mahasiswa. Kita copy. Yang kedua, mata kuliah. Kita copy. Yang ketiga, dosen. Seperti ini. Menurut dari panduan buku basis data, setelah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait, selanjutnya kita menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Dari mahasiswa itu ada atribut NIM dan nama mahasiswa. Kita menggunakan atribut ini. Kita memakainya yang ini ya. Di sini kita masukkan NIM. Lalu di bawahnya ini kita isi dengan nama mahasiswa. Kita perbesar dulu. Di mata kuliah itu ada kode MK dan nama mata kuliah. Kita gunakan atribut ini. Kita copy saja ya. Kode MK nama mata kuliah. Nama kuliah. Kita gedein dulu. Kode MK. Kenapa di sini kita menggunakan garis bawah?
agar tidak terjadi hal adanya kata-kata asing dan mempermudah mengerjakan IRD ini di program di aplikasi editor yang lain. Lalu dosen kita isi dengan NID, nomor induk dosen, dan nama dosen. Nah, lalu mengacu dari buku panduan basis data, setelah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity berserta kuncinya, selanjutnya kita identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasinya di antara himpunan-himpunan entity yang ada berserta kunci tamu. Tapi sebelum kita identifikasi, kita beri garis terlebih dahulu dengan garis unspecified di masing-masing atribut ke entity. Kita atur terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Lalu di sini kita tambahkan relationship-nya ya. Kita tambahkan relationship-nya di sini. Sini kita geser terlebih dahulu. Di sini kita tulis meregistrasi lalu di sini kita isi dengan mengajak. Lalu di sini kita tambahkan garis unspecified dari mahasiswa ke meregistrasi, dari meregistrasi ke mata kuliah, mengajar. Ini mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan mengajar oleh dosen. Langkah selanjutnya, kita tentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Di sini kita harus memahami dulu apakah antar entity tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Menurut panduan dari buku basis data, untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Di sini, banyaknya mahasiswa meregistrasi, banyaknya mata kuliah, banyaknya dosen, mengajar minimal satu mata kuliah. Seperti yang ada di soal, mahasiswa minimal pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dan mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah.
Sehingga dari ringkasan kasus ini terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah M ke N, berarti banyak ke banyak. Dosen dengan mata kuliah adalah 1M. 1 dan M, 1 ke banyak. Maka hasilnya maka kita tambahkan N. Maka menurut buku panduan kita tambahkan 1N. 1N itu banyak ke banyak, berarti dari mahasiswa banyaknya meregistrasi mata kuliah banyak mahasiswa seperti mahasiswa akan meregistrasi mata kuliah yang ditawarkan, tetapi mahasiswa minimal setiap dapat maka mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah minimal 1 mata kuliah. Dan yang kedua, mata kuliah. Di sini kita tambahkan 1N mata kuliah ke mengajar dan 1 dosen ke mengajar. Jadinya dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Menurut panduan dari buku basis data, langkah terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Maka ini kita delete. Lalu ini kita geser. Ini kita ganti dengan Sabtu. Lalu di sini kita tambahkan lagi diregistrasi. Diregistrasi. Di sini kita tambahkan lagi entity karena relasi dari setiap entity memiliki nilai jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity. Maka di sini kita tambahkan lagi entity, yaitu terisi dengan registrasi MK.
Dan di bawahnya kita isi dengan name dan kode MK. Lalu kita kasih unspecified ke registrasi dari meregistrasi ke registrasi MK, kita kasih lagi ketika kasih garis ini lagi dari diregistrasi ke registrasi MK. Kasih MK ke name, registrasi MK ke kode MK. Registrasi MK ini sudah menjadi entity, tetapi maka nilai dari registrasi MK ke meregistrasi dan dari registrasi banyak ke banyak. Alhasil kita mengganti garis unspecified menjadi garis 1N. Karena banyak ke banyak. Registrasi MK ke meregistrasi. Registrasi MK ke diregistrasi. Di sini kita tambahkan 1 dari mata kuliah diregistrasi. Menurut panduan dari buku basis data, perubahan yang terjadi pada IRD ini adalah meregistrasi menjadi entitas yang diikuti oleh atribut dari primary key setiap entity yang terhubung. Sehingga ini adalah final hasil dari entity relationship diagram. Sekian presentase dari saya untuk tugas 1 praktikum basis data. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.